Sementara pemirsa, sejumlah jenazah korban musola Ponpes ambruk di Sidoarjo dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Martoyoso, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 5 jenazah korban musola Ponpes Al-Hozini Sidoarjo dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya pada hari Jumat ini. 4 dari 5 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara ini sudah teridentifikasi secara postmortem. Sementara 1 lainnya masih dalam proses identifikasi secara postmortem. Yang dijadikan pusat postmortem untuk identifikasi jenazah korban Pondok Pesantren Ponpes Al-Hozini memasuki hari ke-5 pencarian korban. Tercatat sudah ada 10 korban meninggal dunia. Sementara itu, untuk mengantisipasi banyaknya korban yang akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, tim DVI Polda Jawa Timur akan menyediakan cold storage yang diletakkan di lingkungan dekat dengan posko postmortem. Nantinya tim DVI akan berusaha untuk mengidentifikasi setiap korban yang tiba sesuai dengan data yang sudah diserahkan pihak keluarga sebelumnya. Namun jika tidak ada kesesuaian, tim dokter akan mencocokkan fisik jasad dengan foto terakhir korban yang diserahkan keluarga. Kita akan memperbaharui informasi terkini terkait dengan kedatangan jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Ada kontributor Berita 1 di sana, Ahmad Ali, dan juru kamera Nanda Andrianta. Selamat sore, Ali. Ada update apa dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim? Apakah ada perkembangan terbaru mengenai kedatangan jenazah dan bagaimana dengan 1 jenazah lagi yang belum teridentifikasi tadi? Baik, selamat sore saya dan juga pemirsa. Hingga pukul 4.46 sore ini, jenazah yang dikirim di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur masih ada 5 jenazah. Jenazah yang dikirim pada hari ini, 5 jenazah tersebut terdata pada pukul 8.30 tadi dikirim di Rumah Sakit Bayangkara. Pukul 8.30 1 jenazah dikirim pada pukul 10.40 dan 1 jenazah lagi menyusul pada pukul 12.05 dan jenazah kelima dikirim lagi pada pukul 14.30. Dan hingga saat ini tim DVI masih melakukan identifikasi atau berhasil melakukan identifikasi 4 jenazah yang dikirim pada pagi hingga sore ini tadi. Dan 1 jenazah hingga saat ini masih terus dilakukan identifikasi oleh tim DVI di posko postmortem yang ada di belakang saya. Dan tadi pihak Rumah Sakit Bayangkara, yakni dalam hal ini Kabid-Dokes Polda Jawa Timur, telah menyampaikan bahwa bantuan dari pihak keluarga dengan memberikan data-data primer sangat membantu, karena jika hal tersebut dilakukan dan dibantu oleh pihak keluarga, maka tahap berikutnya ketika data primer tersebut dicocokkan melalui postmortem dan antemortem tidak diketemukan, maka akan dilakukan tes DNA dan hal tersebut akan dilakukan pada terakhir. Untuk itu pihak Rumah Sakit Bayangkara meminta kepada keluarga memberikan data yang bisa membantu dan mempercepat identifikasi para korban yang saat ini masih dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Dan dalam prosesnya bisa saya sampaikan ketika jenazah tersebut datang atau tiba di Rumah Sakit Bayangkara atau di posko postmortem, maka jenazah akan diterima oleh tim DVI dan di situ akan diambil identitas atau diambil data postmortem untuk di setiap 1 jenazah, dan seterusnya akan seperti itu. Ketika hal tersebut sudah sukses atau selesai dilakukan, maka akan di-compare dengan data antemortem. Namun ketika hal tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan tes DNA. Said. Adakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau petugas di sana untuk kemudian mempercepat proses evakuasi dan identifikasi? Seperti tadi misalnya ada cool storage yang disediakan di dekat posko. Apa saja yang dilakukan, Ali?
Baik, jadi setelah jenazah tersebut sukses teridentifikasi melalui postmortem, maka jenazah tersebut akan dipindahkan ke cold storage yang sudah disediakan, dan cold storage tersebut muat kurang lebih 100 jenazah. Untuk itu pihak dari tim DVA akan menyimpan terlebih dahulu jenazah tersebut di cold storage sembari mencocokkan data postmortem dengan data antemortem yang mereka dapatkan saat ini. Dan selanjutnya tim dari tim DVA tidak akan putus di satu data saja, namun banyak data yang bisa dicocokkan, misalkan data dari ijazah korban tersebut atau orang tua membawa ijazah yang merasa kehilangan anaknya, maka dia bisa memberikan data tersebut ke posko antemortem, dan di situ akan digunakan untuk pencocokkan data ketika identifikasi di postmortem sudah selesai. Said. Baik Ali, kita akan nantikan perkembangan ke depan seperti apa. Terima kasih untuk sementara informasi yang Anda sampaikan. Ahmad Alim dan juru kamera Nanda Andrianta melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat kembali bertugas.